إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah, baik di dalam keramaian ataupun kesendirianan. Bertakwalah kepada Allah, baik di dalam amalan lahiriah ataupun amalan batin. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya jalan keluar dari permasalahan apapun, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah akan besarkan pahala-pahala amal salehnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjadikan untuknya urusannya mudah. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah ahammiyatu ihdharin niyyah as-salihah. Pentingnya menghadirkan niat yang saleh, yang baik di dalam setiap perbuatan kita. Di dalam agama Islam ada disebut dengan amalan qalbu, amalan yang ada di dalam qalbu kita, dan amalan ini akan diberikan pahala atau diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang menancap dan tegak di dalam qalbu kita. Jika yang diniatkan di dalam qalbu kita adalah niat-niat yang baik, maka meskipun seseorang belum mengamalkannya, tetapi dia sudah berniat yang baik, dia bertekad yang baik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya pahala yang sempurna dari apa yang sudah dia niatkan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan tergantung niatnya. Hadis ini merupakan pondasi dasar bagi seorang muslim agar senantiasa meniatkan niat-niat yang baik di dalam seluruh perbuatannya. Bahkan bukan hanya niat-niat yang baik dalam beribadah, akan tetapi niat-niat yang baik
dalam perkara-perkara yang mubah dari perbuatan-perbuatan seorang manusia. Kita ambil contoh beberapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalud dunya fi li hadhil ummah kamathali arba'ati nafar." Perumpamaan dunia bagi umat ini seperti 4 orang. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi lillah. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu tersebut dia bertakwa kepada Allah, wa ya'malu lillahi haqqan, dan dia mengamalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan harta tersebut. Yasilu rahimah, dia menyambung hubungan rahim, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa bi afdhalil manazil, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di antara umat Islam. Wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma ilmu, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berniat, apabila saya memiliki harta seperti si fulan, maka saya akan beramal seperti amalan si fulan yang bersedekah, menyambung rahim, bertakwa kepada Allah, menggunakan hartanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuma fil ajri sawa, maka mereka berdua, yang diberikan ilmu dan harta dan yang diberikan cuma ilmu tanpa harta, dengan niatnya yang kedua akan mendapatkan pahala persis seperti yang mendapatkan ilmu dan harta. Lihat hebatnya niat yang baik. Niatkanlah yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sekarang berada di Kalimantan Timur, kota Samarinda, tidak bisa berjihad melawan kaum kafirin, musyrikin, Yahudi, Zionis yang menindas saudara-saudara kaum muslimin kita. Niatkanlah di dalam kalbu agar berjihad dan mati di atas, mati syahid, maka niscaya pahalanya sama meskipun kita mati di atas kasur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada walau mata ala firasyih." Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus agar mati di medan pertempuran, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan mati syahid meskipun dia mati di atas kasur karena sakitnya. Ahibatil muslimun, kadang-kadang dengan niat yang baik, belum beramal, sudah diberikan pahala yang besar dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang sekarang mendaftarkan dirinya untuk haji atau untuk umrah, ataupun belum mendaftar, tapi dia berniat, kalau seandainya saya punya harta, maka saya akan gunakan untuk ini dan ini dari amal-amal saleh, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah katabal hasanat was sayyiat, thumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan tata cara penulisan pahala-pahala dari amal saleh dan tata cara penulisan
pahala-pahala dari amal yang maksiat. Faman hamma bihasanah, siapa saja yang bertekad, berniat untuk mengamalkan amal saleh, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka lalu dia tidak bisa mengerjakan amal saleh tersebut, entah karena satu dan lain hal, maka niscaya dia dituliskan oleh Allah dalam buku catatan amalnya sebagai pahala amal saleh yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau baru pulang dari berjihad, beliau bersabda, "Inna qauman bil Madinah," sesungguhnya ada orang-orang yang tertinggal di kota Madinah. Ada orang-orang yang tertinggal di kota Madinah. Ma salaktum wadiyan, tidaklah kalian menjalani lembah-lembah untuk berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, illa kanu ma'ahum, kecuali mereka orang-orang yang di kota Madinah tidak ikut keluar berjihad, tetapi pahala mereka sama dengan kalian. Habasahumul uzur, karena mereka ada sesuatu uzur, alasan, sakitkah, cacatkah, tetapi punya niat yang baik, mereka mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang mohon maaf miskin, kurang hartanya, niatkanlah, apabila saya kaya, saya akan beramal saleh sebagaimana orang-orang yang kaya, niscaya pahalamu akan sama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyebutkan beberapa contoh indahnya meniatkan yang baik yang mendatangkan pahala yang besar dalam amal perbuatan-perbuatan yang mubah. Contoh, seorang makan, dengan makan tersebut di samping dia ingin menutupi rasa laparnya, maka dia akan mendapatkan pahala apabila dia niatkan yang baik, yaitu agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, salat dengan khusyuk, maka semua niat-niat baik tersebut akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika membeli baju, maka dia niatkan di samping dia menutupkan aurat dengan bajunya tersebut, dia juga untuk menghadiri salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian yang baik bagi kalian ketika kalian pergi ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
saat berjima. Maka seseorang bisa meniatkan niatan-niatan yang baik, di samping dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang sah. Dia meniatkan agar mendapatkan anak yang saleh, yang kelak mendoakannya, yang mana anak saleh mendoakannya tidak pernah terputus pahalanya. Meskipun dia mungkin tidak dapat anak saleh, meskipun dia mungkin mandul, tetapi dengan niatnya dia dapat pahalanya yang besar. Dan masih banyak lagi niat-niat yang kadang-kadang seseorang lupa untuk meniatkan dengan niat yang baik dalam perbuatannya. Contoh, seorang lelaki setiap pagi keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah agar bisa memberi makan anak istrinya, memberi sandang pangan kepada keluarganya. Maka niatkan niat yang baik. Saya bekerja untuk bisa memberikan nafkah, dan memberi nafkah adalah ibadah. Saya bekerja agar anak saya tidak meminta-minta kepada orang lain, itu adalah niat yang baik. Saya bekerja agar istri saya menutup auratnya, itu adalah niat yang baik. Saya bekerja agar anak-anak saya sekolah agama, itu adalah niat yang baik. Kadang-kadang seorang lelaki lupa meniatkan yang baik, sehingga setiap hari merasa berat bekerja. Padahal kalau dengan niat yang baik, niscaya dia akan dapat pahala yang besar, dan dia senang, gembira, lapang mengerjakan pekerjaannya. Sekarang, seperti sekarang ini, kalau seandainya seseorang meniatkan yang baik ketika pergi untuk sholat berjamaah, dia dapat niat pahala yang banyak sesuai dengan niatnya. Pertama, dia niatkan untuk pergi sholat berjamaah Jumat. Yang kedua, dia niatkan untuk menyapa kaum muslimin, memberikan salam kepada kaum muslimin yang lain. Yang ketiga, dia niatkan untuk hadir di majlis ilmu pada khutbah Jumat. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, sesuai dengan niatmu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Maka niatkanlah yang baik di dalam perbuatan-perbuatanmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, presidennya dan menteri-menterinya, agar senantiasa saleh, bertakwa kepada Allah, mengerjakan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. أقم الصلاة.